Halo teman-teman semua, selamat sore. Kembali lagi di Urban Talk Series bersama UPJ dengan aku Bella. Sebelumnya aku mau ucapin selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun baru ini teman-teman diberi kesehatan selalu dan tentunya dengan semangat yang baru juga nih teman-teman. Oke teman-teman, untuk Urban Talk Series kita hari ini dengan tema Inovasi Desain Kruk Sangga untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus. Dan hari ini kita kedatangan dua pembicara khusus nih teman-teman. Ada dua orang dosen dari jurusan Desain Produk Universitas Pembangunan Jaya, yaitu Bapak Vittorio Bowoleksono dan juga Bapak Hari Nugraha Ranudinata. Sangat menarik teman-teman produk yang dibuat oleh Pak Vittorio dan Pak Hari mengenai kruk sangga ini. Dan for your information juga, pembuatan produk kruk sangga ini telah mendapatkan hibah bantuan teknologi asistif untuk mahasiswa berkebutuhan khusus di lingkungan perguruan tinggi. Oke, saat ini telah bersama dengan kita Pak Vittorio dan juga Pak Hari. Selamat sore Pak Vittorio, Pak Hari. Sore ya, selamat sore. Iya, apa kabar Pak? Kabar baik. Baik. Ya. Nah teman-teman, sebelum masuk ke topik utama kita hari ini, mungkin boleh perkenalan singkat dulu Pak, dan say hi juga untuk teman-teman yang sudah bergabung sama kita hari ini. Boleh dimulai Pak Vittorio dulu. Oke, terima kasih Bella. Oke, selamat tahun baru buat teman-teman semuanya. Saya Vittorio Bowoleksono. Saya tenaga pengajar, dosen di Program Studi Desain Produk Universitas Pembangunan Jaya. Saya juga merangkap sebagai kepala program studi. Dan saya dalam proyek Kruk Sangga ini, saya satu tim bersama ketua tim penelitinya adalah Bapak Hari Nugraha. Silakan Pak. Ya. Halo semua. Ya, saya Hari Nugraha, dosen desain produk, sama seperti Pak Vittorio. Ya, saya dosen yang nanti apa ya? Beliau ini adalah ketua tim penelitinya, Ya. gitu. Jadi dari awal sejak kami menyusun proposal, pelaksanaan kegiatan hingga eksekusi, beliau yang jadi tim leadernya. Ya, jadi mulai dari proses awal sampai pembuatan prototipe itu saya yang mencoba mengkoordinir sehingga hasil akhirnya bisa sesuai dengan apa yang kita desain dari awal, seperti itu. Oke, tadi adalah pengenalan singkat dari dua pembicara kita hari ini. Nah, tadi kita udah bahas nih tentang teknologi asistif. Apa sih itu teknologi asistif, Pak? Pak Vittorio mungkin bisa jelaskan bagaimana munculnya ide atau gagasan ketika awal menerima bantuan hibah asistif ini. Jadi, hal apa yang pertama kali terpikir hingga akhirnya memutuskan membuat kruk sangga? Oke, jadi gini Bella. Buat teman-teman semua juga bahwa Kruk Sangga ini adalah kesempatan kami yang kedua. Jadi tahun lalu kami juga mendapatkan hibah juga, tetapi kami produknya itu meja belajar. Oke, Nah, meja belajar. untuk mahasiswa pengguna kursi roda. Nah, ketika kami mendesain, kami menemukan kebutuhan bahwa mereka ternyata juga butuh nih kruk untuk bisa mengakses daerah-daerah yang nggak bisa dilalui kursi roda. Nah, berangkat dari itu, maka di tahun kedua ini kami mencoba untuk mendesain sebuah kruk. Begitu, kenapa kok bisa kruk gitu. Oke, begitu. Kalau begitu, oke, menarik banget ya. Ternyata ide itu bisa kita dapatkan dari mana saja. Ya. Kalau begitu, saya penasaran nih, Pak Hari, kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk merancang ide sampai dengan produk jadi? Jadi itu memakan waktu kira-kira berapa lama, Pak? Ya, jadi tahapan prosesnya itu sebenarnya kita dilalui proses diskusi ya atau FGD dengan penggunanya. Nah, dalam kasus ini penggunanya itu adalah mahasiswa dari prodi sistem informatika ya, Sistem informasi. sistem informasi dari Universitas Pembangunan Jaya. Nah, kemudian kita coba diskusi atau melakukan FGD. Kira-kira kebutuhannya seperti apa, dari situ kita coba membuat konsepnya. Setelah membuat konsep, kita tuangkan dalam gagasan desain dalam bentuk sketsa, kemudian melalui 3D modeling dan pembuatan mock-up ya, model ya, seperti itu. Baru dilanjutkan dengan proses pembuatan prototipe. Ya. Kurang lebih memakan waktu sekitar 2 bulan. 2 Begitu, bulan. ya. Oke, itu termasuk waktu yang sangat singkat ya menurut saya, 2 bulan. Betul, Nah, betul. kalau 2 bulan itu
selama waktu 2 bulan itu apa sih Pak yang dilakukan untuk membuat keunikan dari produk Kruk Sangga itu dibandingkan dengan Kruk Sangga yang lainnya? Jadi keistimewaan apa yang dimiliki oleh Kruk Sangga yang Pak Hari dan Pak Vittorio bikin? Boleh dijawab Pak Vittorio? Oke, jadi membedakan Sangga dengan Kruk lainnya itu kami kan berangkat dari ketika Hibah yang lalu, kita banyak ngobrol dengan pengguna, kita memakai narasumber yang sama. Ternyata selama ini salah satu area yang tidak bisa diakses itu adalah perpustakaan. Kenapa? Karena lorong-lorong lemari bukunya itu cukup sempit dan lokasi buku itu cukup tinggi di lemari, sehingga dia memakai kruk biasa. Nah, dia selalu membawa kruk. Ketika dia memakai kursi roda juga membawa kruk. Nah, ketika dia memakai kruk, ketika dia ingin mengambil buku di tempat yang tinggi, itu kan terkadang perpustakaan itu sepi. Iya. Sehingga dan terkadang ada ini bagaimana nih saya mau minta tolong ke siapa, gitu. Nah, berangkat dari situ maka kami mendesain sebuah kruk yang kita namakan Sangga ini, sebuah kruk yang bisa dipakai untuk mengambil buku yang ada di rak atas. Jadi perpustakaan ya, ya, khususnya di perpustakaan ya. Jadi ada jepit gitu untuk menjepit bukunya. Jadi kruknya ini bisa kita pakai untuk menjepit buku sambil ditarik. Oh, jadi salah satu fokus utamanya itu untuk mengambil buku. Betul, betul. Nah, kemudian ketika kita tahu bahwa mahasiswa ini kemana-mana membawa kruk, meskipun dia memakai kursi roda, dan kita berpikir bahwa apa sih selain kruk mahasiswa pada umumnya butuh apa sih? Oh, ternyata kita berpikir bahwa mereka selalu membawa smartphone, sehingga Sangga ini mungkin kruk pertama yang bisa dipakai untuk charging handphone. Ya. Wow. Seperti itu. Ya. Nah, ini mungkin ada prototype yang sudah kita buat. Tadi fitur tambahan yang sudah dijelaskan oleh Pak Vittorio di sini ini. Ya. Chargingnya di sini untuk konektor, ada 2 konektor untuk charging HP atau tablet di sini seperti itu. Nah, power banknya ada di sini, baterainya ada di bagian sini sebenarnya. Ya, tetap menggunakan power bank. Jadi kalau power banknya selesai digunakan biasanya suka habis ya. Ya. Nah, ini terpaksa kita juga harus charging ini. Ya. Baterainya di sini ada di bagian. Jadi konektor yang satu di sini bisa untuk charging ini. Pakai USB dan micro USB. Ya, seperti itu. Seperti itu. Jadi memang ini kita buat sedemikian rupa, memang ini berbeda dengan kruk-kruk pada umumnya. Iya. Seperti itu. Ya. Jadi fitur tambahan untuk mengambil buku ada di bagian sini. Ini jepit nih. Ya, jepit di sini. Jadi ini kalau mau digunakan ini bisa kita tarik. Ya, nanti kemudian dengan tuas ini bisa untuk menjepit. Untuk menjepit. Ya. Ya, ini mungkin kita coba praktekkan. Ini bisa kita panjangkan sesuai kebutuhan. Nah, seperti jadi ini. bisa menjangkau buku-buku yang tinggi. Nanti tinggal dijepit. Seperti itu. Kita menjepit buku di bagian depan. Ya. Ya, seperti itu. Ya. Ini bisa menahan buku yang tebal dan berat, Pak. Ya. Nah, ini kita sediakan juga untuk menariknya. Nih, jadi kita bisa menarik dan menjepit. Oh, ya, ini untuk menarik kalau buku itu kan ada yang di bagian dalam. Terutama untuk hardcover ya. Jadi kan ya, di dalam untuk hardcover ada alat untuk menarik. Ini untuk menariknya. Oke, kalau boleh tahu apa harapan dari Pak Hari sendiri mengenai Kruk Sangga yang sudah dibuat ini? Ya, harapannya pasti setiap kruk yang sudah kita buat bisa dipakai oleh masyarakat umum. Ya. Tidak terbatas hanya oleh mahasiswa di Universitas Panguragan Jaya. Ya. Gitu. Dan harapannya juga pasti diproduksi ya secara massal. Karena ini juga saat ini sedang dalam proses pendaftaran paten. Jadi harapannya apabila paten tersebut sudah keluar, tentu akan mempunyai potensi untuk bisa diproduksi dengan jumlah yang cukup banyak.
Iya, saya sangat setuju soalnya dari kelihatannya aja ini udah bermanfaat dan sangat menarik menurut saya ini, dan teman-teman di rumah juga pasti setuju ini sangat menarik. Kalau menurut Pak Vittorio ini nantinya akan dikembangkan ke arah mana Pak hasil dari buah pikir kruk sangga yang sudah dibuat ini? Nah, jadi ketika sebelumnya kami mendesain sebuah meja belajar untuk menggunakan kursi roda, kemudian adanya kruk ini. Nah, kami ingin mengembangkan, kebetulan kan kita ada mata kuliah ergonomi. Iya. Ergonomi yang mempelajari antropometri tubuh fisik manusia. Nah, kami ingin mengembangkan penelitian dan kajian ke arah desain untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus. Ergonomi bagaimana? Sehingga nantinya harapannya Universitas Pembangunan Jaya selain menjadi salah satu pusat kajian urban, kita juga bisa menjadi sebuah pusat kajian universal design. Jadi desain untuk semuanya. Oke, seperti yang tadi udah dibilang oleh Pak Vittorio, ini kan sedang diurus untuk hak patennya ya. Ya. Lalu kalau dari Pak Hari sendiri, apakah ada rencana untuk dipasarkan atau diperjualbelikan kruk sangga yang udah dibuat ini, Pak? Ya, tentu saja nanti setelah proses hakinya selesai, walaupun ini agak panjang ya prosesnya, mungkin setahun ya. Jadi menunggu proses hakinya selesai, sebelum tahap produksi ini kita uji cobakan dulu, kemudian kita sempurnakan. Ya. Nah, kebetulan dengan pihak universitas Ya, jadi kita ini juga ya, memang penilaiannya. ada rencana kerjasama dengan teman-teman dari pihak medis dari satu universitas yang jurusan kedokteran yang memang akan membantu kita untuk menyempurnakan kruk ini dari sisi medis, gitu. Jadi harapannya bisa membuat produk ini lebih sempurna lagi. Ya, sempurna dan tidak hanya dipakai oleh mahasiswa UPJ, Betul. tapi Iya. masyarakat yang lain seperti itu. Ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Ya. Kalau dikaitkan dengan keunggulan UPJ yang saat ini terus diusung, apa sih Pak kaitan kruk sangga ini dengan isu tersebut? Boleh Pak Vittorio? Jadi seperti yang tadi saya sudah singgung ya, bahwa UPJ ini terkenal dengan sebagai pusat kajian urban perkotaan. Nah, mereka yang tinggal di perkotaan, masyarakat urban itu juga ada dalam masyarakat yang berkebutuhan khusus. Nah, kruk ini harapannya menjadi salah satu milestone, menjadi salah satu titik atau awal untuk menjadi sebuah kajian desain yang mengakomodir kebutuhan teman-teman atau masyarakat urban, masyarakat di perkotaan yang memang berkebutuhan khusus. Karena seperti yang kita tahu, belum banyak perkotaan di Indonesia yang secara fasilitas, secara kondisi itu bersahabat atau mempertimbangkan kebutuhan teman-teman yang berkebutuhan khusus. Benar sekali. Oke, kemudian untuk Pak Hari, kita kan sadar ya, untuk di zaman now ini satu kata kunci yang paling penting itu kolaborasi. Ya. Nah, kalau menurut Pak Hari sendiri, apakah ada rencana ke depannya untuk berkolaborasi dengan bidang tertentu? Boleh dijelaskan Pak Hari bagaimana Ya. rencananya? Jadi kolaborasi memang harus ya. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Nah, kolaborasi dalam bidang akademik tadi kita bisa menggandeng ke bidang ilmu lain seperti teknik informatika, Ya. seperti itu ya. Terutama untuk fitur-fitur tambahan seperti itu ya. Mungkin nanti kita bisa coba kaitkan dengan apps seperti Ya, itu gitu ya. Ya. Karena kita juga sempat berdiskusi sebelumnya, ketika kita membuat ini, kita juga mempertimbangkan pengembangan kedepannya seperti apa. Sehingga kita kemarin berdiskusi bagaimana kalau ranah kajian atau desain-desain kita yang kita kembangkan untuk teman-teman berkebutuhan khusus itu bisa misalnya dalam berupa apps yang mungkin bisa membantu mereka untuk bisa beraktivitas dengan lebih mandiri di wilayah kampus UPJ, atau kemudian juga kita bisa bekerja sama mungkin dengan pemerintah ya, pemerintah Tangerang Selatan mungkin,
kemudian NGO, LSM yang memang kompeten dan memiliki kepedulian terhadap mereka-mereka saudara kita yang berkebutuhan khusus. Kemudian banyak hal dan tidak terbatas hanya produk Kruk ini saja atau produk meja belajar saja, tetapi kita juga seperti tadi disinggung oleh Pak Hari apps, atau bahkan mungkin nanti siapa tahu ada tas atau kendaraan, transportasi, alas kaki, ya, public furniture, gitu, kemudian public facility, fasilitas umum, furniture di tempat publik yang ramah terhadap teman-teman yang berkebutuhan khusus disabilitas misalnya, apakah itu pengguna kursi roda, tunanetra, teman-teman yang, nah itu yang kita akan kembangkan ke arah sana, seperti itu. Oke Pak, mungkin satu lagi nih saya penasaran, kalau Kruk Sangga ini bisa diatur nggak Pak tingginya untuk menyesuaikan tinggi penggunanya? Bisa, ini memang kita sesuaikan dengan penggunanya, karena itu masuk salah satu bagian dari ergonomi antropometri seperti itu. Untuk ketinggian kita bisa atur dari fitur di sini. Jadi kita bisa, nah ini. Ya, jadi ini ada beberapa pin. Ada berapa? Ya, ada 3 ya. Yang kita bisa gunakan untuk mengatur ketinggian. Nah, ini ya. Seperti itu. Jadi Kan? betul. Ya, Karena keterbatasan waktu dan sistem juga, kita memakai sistem yang sudah ada, kita implementasikan. Nah, ketika kita kemarin presentasikan, cukup banyak masukan. Oh, ini bisa dikembangkan ke arah sini, perihal warna, kemudian material, struktur dan segala macam, dan itu tentu menjadi, karena ini adalah prototipe untuk Kruk ya, prototipe yang fase awal, yang tentu jadi fase awal untuk menjadi sampai ke fase siap produksi itu masih ada perjalanan lagi. Ya, sampai siap komersial ya. Siap komersialisasi itu ada fase perjalanan lagi. Jadi ini kemudian kita diskusi dengan teman-teman dari kedokteran, medis, kemudian kita diskusi lebih dalam lagi dengan pengguna, kemudian kita diskusi lagi tentang perihal struktur, proses produksi, terus kemudian nanti kita akan bicara soal harga produksi, ya kan? Ya, harga produksi, kemudian kita bicara mungkin karena ini bersifat sosial, apakah how to raise the fund kalau misalnya kita ingin memproduksinya, baru setelah itu kita ketika kita memproduksi pun kita ada standar ISO, ada standar SNI, gitu kan? Nah setelah itu baru bisa diproduksi secara komersil. Nah harapannya ini tidak hanya menjadi produk ini, tidak berhenti di sini aja, tapi kita bisa berinovasi lebih banyak lagi dari berbagai macam sisi. Seperti tadi saya bilang apps, seperti itu, dari transportasi, itu public facility, sehingga masyarakat atau teman-teman yang berkebutuhan khusus itu bisa lebih terakomodir kebutuhannya, baik itu di Tangerang Selatan maupun Jabodetabek dan Indonesia. Kalau untuk target pasarnya sendiri Pak, itu kira-kira mencakup range usia berapa Pak? Sebenarnya untuk target pasar ini adalah ini karena ini alat kesehatan ya. Jadi target pasar sudah jelas, mereka yang membutuhkan. Hanya ada permasalahannya hanya ada dua kategori, mereka yang memang berkebutuhan khusus dalam jangka waktu yang lama, atau mereka yang hanya berkebutuhan khusus dalam jangka waktu tidak lama. Misalnya orang yang cedera kaki, orang yang habis kecelakaan motor, orang yang mungkin habis patah tulang, gitu. Jadi ada pengguna seperti itu, gitu. Jadi target marketnya berbeda karena ini alat kesehatan, gitu. Ya. Dan ini memang didesain untuk yang disabilitas dalam jangka waktu yang lama, bukan temporary, gitu.
Karena tentu kalau nanti kita produksi, kemungkinan akan harganya berbeda dengan keruk yang memang sudah ada, Ya. seperti itu. Sehingga memang untuk memudahkan kita fokuskan ke mereka yang membutuhkan dalam jangka waktu yang lama. Ya, seperti itu. Oke Pak Vittorio, Pak Adi, terima kasih untuk bincang-bincang kita hari ini, Ya, dan sama-sama. terima kasih juga untuk kesempatannya memperkenalkan ke kita semua Kruk Sangga yang sangat menarik ini, dan selain menarik dia juga sangat bermanfaat teman-teman. Nah Ya. teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari Pak Vittorio dan Pak Hari. Semoga materi ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua untuk mengembangkan lebih banyak lagi produk-produk dan juga berinovasi dengan produk-produk yang sudah. Sekian dulu Urban Talk Series kita hari ini. Saya Bella, pamit undur diri. Sampai jumpa di Urban Talk Series kita berikutnya.